Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas. Energi apa ya? Kita akan pelajari di pembelajaran hari ini. Kalian akan bermain bola zigzag. Bagaimana cara bermainnya? Ayo ikuti petunjuknya. Permainan bola zigzag. Perlengkapan yang diperlukan adalah 2 bola besar. Aturan bermainnya. Aturan bermain yang ke-1, kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B. 2. Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ketiga, kelompok A dan B saling berhadapan. 4. Perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Mereka adalah tim kamu. 5. Anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3. 6. Kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Anak-anak, sebelum bermain, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Perhatikan arahan dan contoh yang disampaikan gurumu. Permainan bola zigzag ini dapat divariasikan dengan menggunakan 2 bola. 1 bola dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola yang lain dari ujung sebelah kanan, sehingga permainan lebih menarik. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaannya yang aman? Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Pada gambar yang pertama, ada tiang listrik. Lalu ada anak naik ke tiang listrik. Ini sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena tiang listrik ini mengandung arus listrik yang sangat kuat. Jadi anak-anak bisa kesetrum. Lalu berikutnya ada anak-anak yang bermain layang-layang. Kalian kalau main layang-layang tidak boleh mendekati kabel listrik. Itu juga berbahaya. Jika layangannya nanti tersangkut dengan kabel listrik, bisa mengalirkan listrik dan bisa kesetrum. Berikutnya ada gambar memangkas pohon yang dekat dengan sumber listrik. Ini juga harus hati-hati anak-anak karena bisa mengalirkan arus listrik dan bisa mengakibatkan kesetrum. Ada juga anak berenang sambil mendengarkan musik.
Ini juga berbahaya anak-anak karena ada aliran air dan juga ada aliran listrik mengakibatkan kesetrum. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang berbahaya yang berhubungan dengan sumber listrik. Ini ada contoh poster bahaya listrik dari PLN. 1. Hindari bermain dekat dengan jaringan listrik. 2. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik. 3. Hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. 4. Jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan tegangan bahaya listrik. 5. Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. 6. Jangan memarkir truk atau trailer dekat dengan jaringan listrik. 7. Periksa instalasi listrik setelah 5 tahun sekali akan menjamin keamanan listrik. 8. Jangan dekatkan papan reklame dari jaringan listrik karena sangat berbahaya. 9. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Nah, ini tadi kegiatan peduli bahaya listrik. Apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Ingat, listrik ditambah air sangat berbahaya. Jadi, kalau tangan kita basah dan memegang suatu alat yang mengandung listrik, itu sangat berbahaya. Kita bisa kesetrum. Misalnya, pada waktu hujan dan tubuh kita basah, kita bersandar di tiang listrik akan tersengat listrik. Perhatikan gambar berikut. Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkannya. Sebagai contoh, misalnya di kamar tidur ada televisi. Bahaya ketika kita menyalakan televisi, pas menghubungkan kabel televisi ke stop kontak, jika tangan kita basah, maka tangan kita akan kesetrum. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik. Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Karena petir itu mengandung aliran listrik. Listrik sangat bermanfaat bagi kita. Namun penggunaan yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan. Nah, tugas kamu anak-anak. 1. Tuliskan 5 manfaat energi bagi kehidupanmu. 2. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga keberadaan sumber daya alam? 3. Menurutmu, apakah pelajaran hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kamu kerjakan di buku tulismu ya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like,
comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye, see you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.